Jadi menghabiskan waktu sore dengan kucing-kucing yang sebenarnya mereka tidak terlalu akur satu sama lain. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Putu TA, Kepala Suku Mojo, dan di edisi yang tidak biasa ini juga masih dengan cara saya akan mengunggah video yang diambil di rumah saja. Nah, di episode kali ini kita akan menyaksikan bagaimana sih cara teman-teman di Mojo untuk mengasihkan diri di rumah saja gitu. Tentu Mojo mematuhi protokol kesehatan yang dibuat oleh pemerintah sehingga Mojo juga work from home. Jadi Mojo itu work from home itu sebetulnya jauh hari sebelum memutuskan pemerintah untuk melakukan WFH ini. Mojo belum pernah melakukan ngantor full, bahkan ketika sudah mulai melandai grafiknya. Jadi yang paling padat itu kami hanya pernah ngantor seminggu 3 kali, tapi rata-rata seminggu 2 kali dan diatur sedemikian rupa. Sebelum pengumuman pemerintah ini kita juga sudah WFH, teman-teman. Nah, jadi privilege ini memang dimiliki oleh Mojo ya, karena kan bekerjanya kan lewat tulisan dan lain sebagainya. Yang memang agak terganggu tuh misalnya video dan rapat-rapat. Memang rapat-rapat yang optimal itu tetap tatap muka, tapi ya mau gimana lagi ya, ya kita maksimalkan rapat-rapat dengan lewat aplikasi-aplikasi yang biasa dipakai untuk rapat online dan koordinasi lewat grup WA. Nah, lalu gimana sih teman-teman di Mojo ini menghabiskan waktu atau menghibur diri, memaksimalkan untuk bisa tetap di rumah terus ya. Setiap teman punya kiatnya sendiri-sendiri. Saya juga akan berbagi kiat kepada teman-teman. Yang pertama, ya tentu saya sebagai pimpinan di Mojo ada aktivitas-aktivitas yang sifatnya reguler ya. Itu kesibukan-kesibukan kayak gitu tuh membantu. Misalnya mengikuti rapat-rapat, ya, mengikuti informasi dari perkembangan teman-teman setiap hari di grup WA gitu ya. Terus lalu browsing tentang konten-konten yang mungkin dibutuhkan oleh teman-teman. Lalu yang paling utama sebetulnya tugas direktur adalah mengawal berbagai hal yang sifatnya manajerial dan administratif. Karena kalau konten di Mojo untuk yang redaksi dan yang di bawahnya ya, redaksi dan ilustrasi misalnya itu sudah beres di tangan Pemret, Redpel, terus kemudian kepala departemen dan para redaktur. Jadi saya lebih banyak mengawal di hal-hal yang sifatnya manajerial, administratif, lalu yang paling penting tugas seorang pemimpin di Mojo adalah membuat inisiatif-inisiatif konten atau terobosan-terobosan konten dan membuat keputusan-keputusan yang kadang-kadang tidak mudah gitu. Nah, itu yang pertama. Jadi kesibukan itu. Kesibukan yang kedua adalah saya kebetulan ketua paguyuban perumahan di perumahan kami. Jadi saya sudah menjadi ketua paguyuban ini 4 bulan di saat pandemi sedang butuh tantangan yang berat gitu ya. Saya berprinsip bahwa kita ini memang tidak bisa menghalau penyakit ini dengan dengan otomatis dengan kita melakukan ini tidak bakal kena, itu nggak bisa. Tapi kita bisa mengusahakan. Nah, apa yang diusahakan
Yang pertama tentu saja prokes pada diri sendiri, prokes di tingkat keluarga. Prokes di tingkat keluarga itu yang lebih galak itu istri saya. Nah ini perempuan ini harus diapresiasi dalam hal ini. Kadang-kadang kalau laki-laki itu agak ada bandel-bandelnya, tapi perempuan lebih protektif karena mikirin banyak hal ya, mikirin anak, mikirin kesehatan suaminya, mikirin kesehatan di rumah itu. Jadi istri saya mengambil peran yang sangat penting, diingetin kalau saya pas pulang dari luar gitu harus menjalankan apa dan sebagainya. Lalu saya minum ramuan-ramuan yang dibikinkan oleh istri saya. Yang pertama ada 2 jenis ramuan. Yang pertama itu ramuannya empon-empon ya. Itu adalah kunir ya, jahe, serai, kapulaga, terus cengkeh ya. 5 bahan utama itu direbus sama gula merah. Gula merahnya nggak banyak ya, hanya sekedar untuk perasa saja agar agak-agak seger gitu ya, agak enak diminum gitu. Hampir setiap hari saya minum ramuan itu. Kebetulan ramuan itu sedang habis, baru nanti malam akan dibikin lagi. Lalu ramuan yang kedua ini juga bikinan istri saya. Ini adalah apel hijau ya, apel Malang, tidak apel yang lain ya, apel Malang dan serai. Hanya apel Malang dan serai saja. Cukup 2 bahan itu. Ini sebetulnya warisan dari bukan warisan. Di bapak saya di rumah juga minum ramuan ini, almarhumah ibu saya juga ya. Jadi dan saya juga merasa seger sih minum ini. Jadi mungkin teman-teman tertarik silakan. Nah lalu balik lagi ke soal jadi tadi pengurus ya, itu perlindungannya. Yang kedua itu dari sisi keluarga. Nah yang dari sisi ketiga adalah prokes dari sisi lingkungan. Dalam konteks ini lingkungan yang paling bisa dihandle atau kami handle itu adalah lingkungan perumahan. Perumahan kami itu ada hampir 50 rumah, tapi yang di tempat itu 40 rumah. Jadi manageable lah untuk kita jaga gitu. Nah, saya sebagai ketua paguyuban perumahan tentu harus mengambil langkah-langkah penting yang dilakukan oleh para anggota komunitas, terus kita bikinkan mekanismenya ya, kesepakatan bersama begitu. Ini juga luar biasa baik menurut saya. Nah, saya kira ujung tombak pemerintah dalam menanggulangi COVID ini ya, menurut saya ujung tombaknya itu ya, yang benar-benar akan bisa dipegang itu itu lingkup RT atau perumahan. Karena kalau saya gitu misalnya ya, yang hanya 40 rumah, saya tahu persis rumah siapa diisi oleh siapa begitu. Nah kalau ketua RT juga tahu persis. Nah kalau kepala desa itu sudah nggak tahu, dia nggak tahu warganya itu yang tinggal siapa dan dalam kondisi bagaimana. Jadi ujung tombaknya adalah kepala RT dan atau kepala perumahan. Lalu perempuan ini harus jadi ujung tombak yang penting juga. Karena ya, kalau di perumahan kami misalnya, saya menyaksikan sendiri WA grup di laki-laki dan perempuan tuh beda banget. Perempuan tuh begitu ada yang kena COVID, tanggapannya itu cepat sekali ibu-ibu itu. Dari mulai mau menyumbang makanan dan lain-lain. Saat mau bikin kesepakatan bersama, karena juga kita tidak mungkin mengumpul bersama lewat grup WA, kesepakatan itu juga ibu-ibu jauh lebih tanggap gitu. Nah itu yang biasa saya lakukan di rumah, setidaknya itu pekerjaan sehari-hari mojo, terus kemudian di perumahan itu sudah cukup menyita energi yang lain itu tentu yang untuk memboost imun saya gitu ya, itu adalah banyak bercanda sama keluarga ya, jadi sama istri, sama kali anak saya gitu ya, makin banyak bercanda gitu. Terus
terus masak bareng ya, Kali terutama Kali lagi seneng-senengnya masak gitu. Apapun lah kegiatannya yang bisa kita pakai gitu untuk saling menenangkan dan menyenangkan hati masing-masing orang gitu. Kadang saya belikan sesuatu lewat marketplace ya untuk istri saya, yang istri saya nggak tahu, sebagai surprise aja. Misalnya parfum, gitu. Parfumnya juga yang bukan yang parfum mahal sih ya. Ya hanya sekedar untuk supaya ada surprise dari suaminya. Kali juga kayak gitu. Kadang-kadang mereka juga bikin surprise pada saya, bikin masakan entah apa gitu yang belum pernah dilakukan sebelumnya gitu. Jadi keluarga jadi faktor yang penting untuk betah di rumah. Lalu faktor yang lain kalau saya adalah saya baca buku. Saya baca buku, tentu baca buku saya itu nggak bisa maksimal ya, karena baca buku di rumah itu kan banyak hambatannya. Misalnya Kali masih bangun gitu, saya baca buku pasti nggak bisa maksimal karena Kali pasti akan banyak banyak mengajak bermain gitu. Nah tapi yang paling penting ini yang imun boosternya yang bagus sekarang ini kalau saya itu karena sedang terjadi perhelatan Piala Eropa. Jadi Piala Eropa juga membantu saya untuk bertahan di rumah dengan lebih nyaman karena ada sajian sepak bola. Saya juga biasa menonton sama Kali gitu. Jadi ibunya udah tidur, kami berdua masih melek nonton. Jadi sambil bercanda, sambil mengenalkan strategi-strategi permainan. Kali banyak bertanya. Tidak semua pertanyaan Kali saya bisa jawab sehingga saya harus browsing. Gitu-gitulah interaksi antara satu orang anggota keluarga dengan anggota keluarga yang lain. Nah, kalau membaca buku, saya paling-paling sekarang itu sebulan hanya baca 2 buku saja. Itu pun buku yang sudah saya kurasi karena bacaan saya juga lebih banyak dipakai untuk membaca penelitian-penelitian atau berita-berita atau esai-esai atau apapun yang berhubungan dengan mojok gitu. Nah, jadi waktu bacanya memang banyak, tapi waktu baca bukunya yang berkurang. Nah ini kebetulan saya lagi beli buku, ini terbalik ya kalau di sana ya, Psychology of Money. Ini buku yang lagi ngehits ya, baru saja saya buka dan saya baca-baca sekilas. Nah kayaknya itu bisa menemani saya untuk makin bertahan di rumah. Nah kemudian teman-teman silakan saksikan bagaimana teman-teman mojok yang lain mencoba untuk tetap menikmati hari-hari yang nyaman selama berada di rumah. Silakan. Halo, nama saya Januar. Sebagai warga negara yang baik, tentu saya menaati peraturan dari pemerintah ya. Ya, salah satunya adalah PPKM yang dilakukan dari kemarin tanggal 3. Tapi untuk menjaga kewarasan saya selama di rumah, tentu saya melakukan beberapa aktivitas ya. Salah satunya tadi pagi saya sempat jalan-jalan komplek, yang mana itu adalah rutinitas saya setiap pagi. Jalan kaki pagi-pagi. Terus liatin burung tetangga. Bagus juga burungnya. Baca buku. Jangan-jangan ini jadiin barang bukti nanti. Baca buku. Biar kita selalu ingat menjadi orang yang lebih baik setiap harinya. Selain baca buku, saya juga mandiin si Jamal. Nah, ini si Jamal. Setelah semuanya selesai, udah makan dan lain sebagainya, hal yang bisa saya lakukan untuk menghabiskan waktu adalah mabar. Ya, apa nih? Udah ya, mau mabar dulu nih. Halo teman-teman, saya Prima. Hari ini saya mau nunjukin kegiatan di rumah aja di hari libur, gak bisa kemana-mana. Kegiatan hari ini itu adalah astagfirullah, Thomas. Jadi hari ini bersihin rumah karena pas hari kerja tuh gak bisa bersih-bersih.
Jadi ngevakum, ini vakumnya masih di lantai. Terus ya ngurusin anak-anak kucing. Di sini kucingnya ada 8. Ini udah lumayan bersih sih, tadi chaos banget. Ya beginilah kontrakannya kecil. Saya bersih-bersih di dalam, suami bersih-bersih di luar. Sama tadi sempat ngobrol jarak jauh sama tetangga saya. Jadi rumahnya sebelahan sama rumahnya Agus. Gus! Gus! Mana Agus? Yeay, mau rekam video juga ya. Agus tadi habis kasih makan kucingnya. Mana? Ya, beginilah kegiatan warga kabupaten. Mungkin ini sih, kalau selama di rumah aja itu, menurut saya sih kegiatan fisik tuh penting. Jadi itu Agus mau rekam juga. Sebentar aku masuk dulu. Kegiatan fisik tuh perlu, kalau buat saya sih, kalau keringetan itu cenderung ini ya bikin apa ya, nggak tahu. Mungkin tadinya stres jadi lebih berkurang. Kemudian dari beberapa tahun yang lalu saya tuh nemuin cara bahwa kalau lagi banyak pikiran, misalnya karena kalau konteksnya sekarang ya ngelihat berita-berita di media sosial, lihat keadaan sekitar gitu, pikirannya kan jadi terpengaruh. Jadi penting untuk mengerjakan yang bisa saya lakukan sekarang adalah pekerjaan rumah gitu, kayak bersih-bersih, cuci piring, cuci pakaian. Karena katanya sih di dalam kasus-kasus kayak gitu, pekerjaan-pekerjaan seperti itu dia kan langsung bisa selesai di saat kita kerjakan itu ya. Jadi kita memulai dan selesainya itu mungkin bisa diperkirakan. Jadi secara psikologis kita merasa lebih puas ketika di hari itu kita menyelesaikan sesuatu gitu. Jadi mungkin meningkatkan endorfin gitu, karena bisa punya pencapaian lah, walaupun pencapaiannya adalah membuat piring-piring hari itu bersih, nggak numpuk gitu sih. Jadi kegiatan saya selama pandemi apa ya? Ya mentok ngasih makan kucing, karena aku Prima di rumah sebelah kita punya banyak sekali kucing. Jadi ini keasikan yang menyenangkan. Walaupun ini boros ya. Satu makanan kucing gini 17.000, yang diuntungkan lagi-lagi adalah Prima ya, karena Prima yang jualan makanan kucing. Di situ dong Prima ada mie market shop. Jadi tetangga kami Prima itu punya toko makanan kucing namanya mie market shop, dan sudah berjalan 2 minggu ini dan cukup laris ya. Kami kebetulan punya banyak kucing. Tuh ada kucing-kucing kecil. Kita punya banyak berapa? Kalau total sama kucingnya Prima, berarti totalnya itu ada sekitar Mie Market Shop, satu lokasi dengan akal buku. deh, makan. Gila. Aduh. Elah, gelutan. Jadi menghabiskan waktu sore dengan kucing-kucing yang sebenarnya mereka tidak terlalu akur satu sama lain. Di sini total ada berapa sih? 14 ya? 14
14 atau 15 kucing lah di sini. Tapi ini dua yang paling sering ada di sini. Yang lain biasanya paling cuma di sekitaran, tapi yang dua ini biasanya sering masuk rumah. Nih. Nih, mana. Hmm. Hmm. Wow. Biasa ya, Bos. Ya, itu kegiatan apa ya? Kegiatan saya selama pandemi ini ya. Saat di rumah, karena di rumah biasanya bosen, biasanya nonton film, ngasih makan kucing, main sama kucing, sekali main sama istri lah itu. Ya. Hi, so I'm gonna show you how what I'm going to show you what I'm doing in a day to stay sane during PPKM. But this is so awkward. Terus aku main kucing. Nah, biasanya kalau aku udah mulai stres, aku bakal ngerekam diri aku sendiri berlagak seperti influencer kayak gini, karena ini bikin aku happy dan naikin confidence aku. Bikin roti, make upin roti, bikinin pesanan orang, terus menikmati maghrib sambil Netflix. Yay, that's it. Jadi itu yang aku lakuin selama isoman. Tipsnya adalah jangan stres, santai aja, jangan panik, tetap fokus lakuin hobi baru aja, scroll TikTok kalau bosen, atau nonton Netflix segala macam film. Banyakin makan, banyakin minum, jangan lupa vitaminnya diminum, dan jangan lupa vaksin. That's it, bye bye. Kegiatan minggu sore di kala pandemi adalah olahraga. Dengan berolahraga, tubuh kita menjadi bugar, aliran darah lancar, sehingga menimbulkan hormon-hormon positif yang baik untuk tubuh, sehingga kita menjadi sehat. Ini adalah gerakan roda-roda gila. Ini jurus bangau, kaki diangkat seimbang. Ini jurus bangau, kaki diangkat seimbang. Sebenarnya saya mau yoga, tapi nggak bawa matras. Ya, beginilah minggu sore di kala pandemi. Teman-teman tetap jaga kesehatan ya. Aduh, sudah haus. Saatnya untuk mandi. Ya, begitulah. Ada kucing. Wow, si nyusu. Kita masuki ruang uji nyali. Ini cara biar kameranya kebalik gimana ya? Itu adalah ikan Halo, saya Aus.
Aktivitas yang biasanya saya lakukan walaupun berada di rumah aja, tentu saja melakukan aktivitas rumah tangga, baik itu beres-beres rumah, eee, nyuci baju, siram tanaman, dan aktivitas berberes lainnya. Soalnya kalau keadaan rumahnya bersih, tentu saya bisa bekerja dengan lebih namaste. Ya mohon maaf nih kalau rumahnya nggak beres, bisa jadi, pikiran saya juga jadi nggak beres gitu. Kalau keadaan rumahnya kisruh, pikiran saya juga bisa jadi ikut kisruh gitu. Dan kerja pun jadi nggak cihuy, tentu itu nggak akan bikin nyaman kan. Syukurnya saya merasa rumah jadi nggak sepi-sepi amat karena saya punya ada makhluk mungil yang lagi hobi banget ngintil saya kemanapun saya pergi. Jadi saya rasanya kayak punya follower yang amat begitu loyal. Dan, hal paling penting yang bikin saya tetap waras berada di rumah aja tentu saja dengan menonton apapun yang bisa ditonton. Baik itu YouTube, drakor, atau scroll-scroll media sosial, apapun itu selama itu bisa menjadikan hiburan buat saya dan nggak bikin pusing akan saya tonton, gitu. Halo teman-teman, saya Ali. Saya akan memberikan kiat-kiat untuk menikmati hal-hal di kosan sendiri. Yang pertama, berjemur, menangkap kekuatan matahari. Sedikit olahraga, biar badan, minum air putih yang banyak, mandi, makan yang banyak, makan yang enak, jangan lupa kerupuk. Masih ada mereknya. Makan, jangan lupa kerupuk. Ngelamun, makan buah, scroll timeline dan nge-tweet, baca buku biar terlihat intelek dikit, makan buah lagi. Makan buahnya sambil ngelamun lagi. Scroll timeline lagi, nge-tweet lagi. Oke, sekian dari saya. Semoga semua sehat dan bahagia. Halo, aku Ajeng, dan apa yang aku lakukan selama WFH di kosan? Yang jelas banyak minum manis, minum boba seger, enak banget. Terus jangan lupa nonton series drakor, drama kriminal, seru banget ini. Oke, serius banget nontonnya. Makan lagi. Ya, nonton lagi. Ini versi tegang ya. Bersih-bersih 5 menit aja. Terus makan lagi. Makan yang kenyang. Abis itu nyalain lilin aromaterapi biar hidup namaste. Baru abis itu tidur. Karena ini hari libur, maka jangan stres-stres, rebahan aja terus. Pokoknya WFH mantul. Situasi saat ini sangat berat, terutama bagi saya yang biasanya liputan ke lapangan, keluar rumah, tiba-tiba harus bekerja di rumah. Bagaimana saya untuk menjaga kewarasan saya? Udah makan belum? Semalam gimana kencannya? Kenapa? Iya tak restui kok. Woi, ndang kembang, ra kembang tak dol. Kalau saya suntuk atau bosan, karena rumah saya pinggir sungai, saya tinggal nonton orang mancing. Teman-teman semua, semoga bisa tetap sehat, betah di rumah aja, dan semoga
sehat selalu sih. Dadah. Dadah teman-teman, jaga kesehatan selalu. Tetap sehat dan kuat ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.